Asik. Nih, episode keberapa? 10 kayaknya. 10. Banyak juga ya? Iya, capek gak sih kalian nontonin kita mulu? Iya, tapi kalau misalkan nggak podcast, aku nggak ada kerjaan. Iya. Gitulah. Tapi ngomong-ngomong, baju kita samaan loh hari ini. Pengen jalan-jalan gak sih? Liburan sih ya. Liburan gak sih? Udah mau akhir tahun. Ya udah mau akhir tahun, kalian capek gak sih kerja mulu? Gue sih capek, tapi butuh duit. Kalau nggak kerja, Gak ada duit, gak bisa jalan-jalan. nggak bisa poya-poya. Iya. Ih, pengen jalan-jalan. Tapi kalau misalkan akhir bulan lu akhir bulan akhir tahun lu jalan-jalan gak sih? Enggak, gue lebih jalan-jalannya kalau akhir bulan enggak ya, gue jalan-jalannya awal bulan. Oh iya ya, akhir bulan kita sama akhir tahun. Kalau akhir tahun gue nggak jalan-jalan karena gue lebih milih ke beli barang, soalnya banyak yang murah. Oh iya, nanti akhir tahun tuh ada ini tahu. Biasanya ada cuci gudang kan? Ada cuci gudang di JCC. Big Bang Pes ya. Oh, gue jadi iklan ya. Ada pokoknya 30.000. Itu kan semuanya ada elektronik, baju, fashion. Ya. Terus mungkin nanti di akhir bulan kita akan ada promo-promo menarik, kayak sale-sale gitu mungkin di Moistek juga. Oh, kalau di Moistek kita selalu ada promo yang sangat menarik. Kalian bisa kunjungin aja website kita www.moistek.com kan? Iya. Atau enggak kalian bisa klik aja link di bio mana? Instagram? Iya. Bio Instagram kita. Itu ada websitenya, kalian bisa klik, kalian bisa lihat koleksi kain kita, promo kita, letak showroom kita di mana, ataupun kalau misalkan pengen kontak salesnya juga bisa banget kalian kunjungin halaman website kita. Jangan lupa follow Instagram Moistek. Tapi kalau misalkan lu liburan kemana? Gua tuh pengennya sih ke Bali. Ada apa Bali? Kenapa dengan Bali? Karena Bali punya Nusa Penida. Ada apa? Maksudnya apa yang pengen lu lihat di sana? Cantik. Makasih. Enggak, bukan lu. Terus apa? Bagi gue ya, gue lebih milih ke Bali dibandingkan ke Bromo. Wah, kenapa? Bukannya Bromo tuh ya Bali sama Bromo banyak lah orang-orang yang kesana, banyak wisatawan yang kesana. Terus kenapa gue milih Bali? Ya. Gue ngerasa Bali tuh indah aja gitu. Gue penasaran Bali. Kalau misalnya Bromo kan kayak masih di dalam Jakarta. Masih jalan Jawa. Jakarta. Ngehalu lu. Masih di Jawa. Jadi gue masih kayak gampang lah. Ada duit ya? Kan akhir tahun kita kesana. Nggak sekarang. Kita sekarang masih kerja nih, guys. Tapi kalau di Nusa Penida itu ada apa yang pengen lu lihat? Foto, dia pun ada spot fotonya bagus gitunya. Spot foto di mall-mall juga banyak, iya nggak sih? Tapi kan dia bilangnya spot foto. Terus gua di sana ada gantungan kunci tulisannya Bali. Di sini nggak ada, di sini tulisannya Jakarta. Biar ini habis dari Bali kasih gantungan kunci. Oh, sama itu gua perlu stiker kulkas, tempelan kulkas. Ya tapi koleksi. Tapi kan bisa beli di online shop. Gue gak ada ceritanya. Nanti dia pura-pura aja abis dari Bali. Gue juga butuh itu. Lu nanti update story. Story bisa ngambil dari orang lain. Gak ada guanya. Ada, bisa diedit kan Yura? Bisa diedit. Kita harus bikin orang seneng. Buat orang iri. Jangan kita kerja terus menghasilkan gitu. Taunya liburan-liburan doang. Tapi gue pengen ke Bromo sih, karena ke pantai gue nggak suka air. Lo mau mandi? Gue tuh kalau pernah kan sekali ke pantai lihat lautan lepas gitu, masa gue pusing? Pernah beneran itu kejadiannya beneran. Enggak nih, ke pantai kan, gue lihat lautan kayak luas banget itu, terus tiba-tiba kayak kepala gue tuh kayak pening gitu. Trauma akan air banyak pernah kelelep apa gimana sih? Lu pusing? Nggak tahu, tiba-tiba mabuk laut. Kan belum itu, cuman di pinggirannya doang. Itu di pinggirannya pusing, ya pesnya udah wewe tuh. Kerokan di tengah laut. Kerokin dong, ada antangin nggak ya? Tolak angin deh, tolak angin. Pakai masuk angin. Iya.
Tapi gue pengen ke Bromo sih. Kenapa Bromo sih? Gue pengen naik jeep di foto di Bromo sama foto sama kuda di Bromo. Kayak itu api. Apa? Api. Iya pakai api, mumpung sekarang ada api kebakaran di Bromo. Jadi efeknya tuh bukan savana lagi, api gini-gini. Kayak neraka ya cuy. Iya. Iya. Agak anget. Itu beberapa hari lalu yang kita lihat beritanya kan yang lagi booming banget itu Iya. yang priwet sampai ngebakar Satu savana. satu savananya Bromo sampai wisata-wisatanya Ditutup kan? ya. Ditutup. Sampai Itu- sekarang belum dibuka juga kan? Iya sih, maksud Malah gua- sampai ada tornado api juga kan? Iya itu ya, gue juga baca terus kayak wah orang-orang yang tidak bertanggung jawab kayak seperti itu ya Allah. Ya pokoknya kita jangan kayak gitu ya. Iya. Kalau kita wisata ya udah Kita ya misalnya kalian Menjaga. punya wedding dream, tolong menjaga juga. Karena ya kalau udah kejadian kayak gini siapa yang dirugikan? Banyak orang yang terlibat di situ. tapi ada yang bilang tau, Apa? kan beredar videonya kan waktu pas apinya di belakang nyala, si orang-orang ini, si oknum-oknum ini santai-santai aja. Malah berfoto. Iya, malah ngeliat-liat hasil fotonya. Sebenarnya kan di saat di posisi itu dia juga mungkin ya dia nggak bisa mademin apinya. Iya, tapi itu ada usaha buat padamin apinya nggak sih? Enggak ya. Kalau dari Kalau dari cuplikan video. cuplikan itu nggak ada. Tapi kan kalau dia mau padami juga, dia mau pakai air kan dia nggak ada. Terus kalau misalnya dia mau telepon petugas, kan sama juga dia nyerahin diri dong. Ya tapi setidaknya dia ada tanggung jawab sih kalau misalkan menurut gue ya. Iya sih, Kalau harusnya misalkan ya dia telepon petugas ataupun apapun itu ya setidaknya dia ada tanggung jawabnya karena ya mau nggak mau orang-orang taunya dia yang bakar walaupun dia nggak ada niatan kayak gitu. pasti mereka semua orang baik, cuman ya namanya juga teledor ya. Ya pokoknya kita jangan seperti itu. Kita mah yang pasti-pasti aja. Menjaga lingkungan. Iya, menjaga lingkungan, menjaga aurat. Tapi ngomong-ngomong kebakaran hutan ya? Bukan hutan sih itu. Apa ya? Pegunungan, bukan pegunungan. Iya, pegunungan, Ya anggap aja lah apa namanya? wisata. Bukit ya. Di Kuningan di tempat gue, di kampung halaman gue juga mungkin karena gak pernah ada hujan lagi kali ya. Itu 6 hari berturut-turut tuh kebakaran. Saking panasnya ya. Ya mungkin saking panasnya. Biasanya kan di sana adem. Terus nggak mungkin sekarang tuh kayak nggak ada hujan. Terus kemarin tuh gue dapet info katanya Kuningan Perbukitan di Kuningan itu kebakaran selama 6 hari. Ya saya turut berduka cita untuk Kuningan. Biasanya gitu sih kalau misalnya udah masuk bulan kemarau terus Banyak banget pasti. kayak waktu itu gue pernah pulang kampung tuh dari Padang, gue lewatin Riau tuh subuh-subuh gue liatin banyak tuh yang kebakaran. Ya. Kayak Karena kan ya musim kemarau iya, nggak ada kemarau, nggak ada hujan. gersang, Iya, jadinya gitu. panas lama-lama. Apalagi daun kan, Iya, terus daun-daun kering. apalagi ada indikasi pemicu kebakaran ya udah itu kering kayak gitu. Sampai di Kuningan tuh kan itu kan trek buat naik gunung ya, itu ditutup. Belum pulih. Apa belum padam? Waktu itu belum padam sih. Belum padam. Belum padam. Pokoknya ditutup. Jadi kayak ya sebagai wisata di Kuningan pun ya ada yang beberapa ditutup. Padahal ya menurut gua kayak wisata di Kuningan tuh kayak seru-seru tau. Mana Kuningan ada apa aja? Di Kuningan tuh kayak ada ya kalau curug-curug banyak banget ya pastinya karena kan memang di sana juga pegunungan tinggi gitu, dataran tinggi. Terus wisata alamnya udah jangan ditanya lagi. Terus lu pernah denger ikan dewa nggak sih? Ikan dewa juga ada di Kuningan. Jadi kalian bisa ke Kuningan kalau mau lihat ikan dewa. Ada ikan dewa. Ikan dewa tuh kayak gimana? Kalau buat orang yang nggak tahu. Kalau misalkan menurut ini sekitar ya karena itu tuh udah lama di situ. Kayak ikan itu ada 2 kalau nggak salah, itu emang gede-gede. Ya gitu. Udah banyak apa ya cerita mistis yang beredar aja. Kalian yang bisa dipercaya ya Pak? Kalian bisa lihat aja di Google ikan dewa Cigugur. Tapi lu pernah kesana? Pernah.
Sekali doang. Tapi ya gitu sih. Ada ketemu ikannya? Ikan ketemu kalau nggak salah. Soalnya dia tuh kalau lu pas masuk kan jadi dia tuh kayak bukan dalam gedung ya. Jadi ya satu lingkup gitu. Kalau lu pas masuk tuh emang isinya cuman apa namanya? Kayak kolam-kolam ikan gitu. Kalian coba lihat aja deh. Atau enggak mau ke Kuningan? Ayo bersama aku ke Kuningan. Kalau di tempat lu ada apa aja tuh? Di tempat gue yang mana nih? Ya lu nggak punya kampung halaman ya? Gue punya 2, banyak banget halamannya. Ya udah, yang pernah lu kunjungin deh. Gue kalau misalnya di Padang, gue pernah nyoba ke kayak daerah lembah gitu. Gitu doang sih. Gitu dong. Gitu doang. Gue lebih sering wisata kuliner sih. Di gua ada namanya Palutungan, ada Curug Putri. Kalau Palutungan, terus kayak Palutungan itu biasanya buat orang-orang kemah juga. Oh, Cibubur yang deket, mas jauh-jauh ke Kuningan. Di Jakarta juga punya. adem, asri banget. Gak usah, Jakarta gue punya guys, Cibubur. Jauh-jauh Itu gua kemah. Cibubur bukannya perbatasan ya? Kalau yang perkembangannya masih Jakarta. Oh, Jakarta tuh guys. Banyak nyamuk, panas, Di mana perkemahan tetap banyak nyamuk lah. panas, Hutan, panas. bawa kipas, Ya gitulah. exhaust, portable. Oh, Ya mudah-mudahan apa ya? mudah-mudahan ya semoga cepat pulih Indonesia. Ya mudah-mudahan kemaraunya cepat berlalu. Iya, Tapi kalau hujan mulu juga banjir. Ya nggak sih? tapi enggak kok sekarang kan udah nggak ada banjir 5 tahunan lagi. Emang iya? Iya, dulu tuh pernah ya, gue banjir 5 tahunan nih, siklus 5 tahunan. Itu tuh banjir 5 tahunan tuh maksudnya gimana? Setiap 5 tahun tuh banjir gede. Banjir bandang. Iya. Kenapa? Gue gak tahu faktornya. Waktu itu gue masih kecil, rumah gue nggak banjir, tapi aksesnya tuh banjir. Nah, lu tahu di daerah Kalideres tuh ada jembatan. Dulu sekolah gue kan lewatin ke situ, pulangnya, berangkat perginya, itu banjirnya setinggi leher orang dewasa. Terus bisa berenang anjir. Iya, jadi gue mau berangkat sekolah nggak bisa gara-gara banjirnya setinggi itu. Terus sekolah libur. Gue pulang lagi lah. Enak dong. Gak bisa sekolah. Gue akhirnya gak bisa sekolah. Bapak gue gak bisa jualan waktu itu. Ya ampun. Ada banyak orang yang Tapi sekarang pakai apa? Udah berapa lama? Berapa hari doang deh setahu gue. Habis itu susut. Surut. Surut lah. Lu pernah ngerasain banjir gede kayak gitu? Gak pernah. Gue gak pernah ngerasain banjir. Selama gue di Jakarta, alhamdulillah gue gak pernah ngerasain banjir sih. Oh lu nggak? Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada banjir 5 tahunan deh. Nggak tahu gue. Pokoknya gue selama di Jakarta dari 2017. Iya kali ya 2017 itu gue nggak pernah ngerasain banjir sampai sekarang dan jangan pernah deh. Gelir. Dulu malah gue pernah mampir juga tuh. Gue banyak story banjirnya. Story banjir. Story banjir. Jadi gue mampir ke rumah saudara gue yang rumahnya kebanjiran. Terus emang sekeliling situ daerahnya rendah. Jadi gue lagi duduk di ruang tamunya, kan sofa ya. Kita duduk sila, ya ada ikan berenang. Lu tangkep nggak? Gue liatin. Harusnya ditangkep nggak sih, digoreng? Itu gue panggil bapak gue, akhirnya ditangkep. Digoreng. Dimakan ikannya beneran. Ikannya tuh ikan air tawar, kayak lele, kayak gitu-gitu. Untung nggak ada paus. Nggak ada paus, ada hiu. Wah itu makin serem anjir. Wah ya darat ada itu mah. Apalagi suka pakai mobil, bilang kim. Abang anterin yuk. Iya. Lu tahu gak sih tuh di kalangan artis tuh suka ada banyak kayak kompetisi gitu. Kompetisi apa? Kayak ada tenis, sepak iya. bola, basket. Ada sekarang kayak sparring tinju gitu loh. Oh iya. Itu di mana sparring tinju? Di klub kan? Gue Enggak. taunya gitu. Itu tuh kayak kemarin tuh siapa sih? Apa? Gue nggak nonton. Jeffrey Nicole lawan siapa? Di mana? Reddy Pangalila. Dia ada di channel YouTube. YouTube. Di channel Oh YouTube gue juga. kalau gue liatnya ini apa? Voli.
Apa? Kok volley apa namanya? Volley juga ada kan? Iya. Apa sih namanya? Kok ada volley di Pindes? Iya. Iya. Apa? Kan kalau tenis tiba-tiba tenis kan. Bahkan volley gue tonton itu kayak sejam lebih. Gue tonton dari awal sampai akhir, sampai the actor menang. Gue nonton itu 10 giga gue nggak ada habis. Tapi tahu nggak sih, gara-gara para sekarang public figure bikin kompetisi olahraga kayak gitu, masyarakat tuh jadi tiba-tiba lagi suka orang yang nggak suka olahraga. Tiba-tiba olahraga kayak temen kita kan, yang ke tenis, tiba-tiba, wih, dia tenis. Kok akhirnya olahraga? Kaget kita. Ini beneran olahraga atau FOMO? Kan masalahnya kan dia story malam-malam ya. Malam-malam tenis guys, temen kita banget. Habis pulang kerja dia tenis. Kan kita kaget. Tapi itu ada ya. Oh iya, maaf. Itu sutradara kita guys, ibu manajer, ibu sutradara. Dia anaknya agak FOMO sih. Tapi beneran sih, maksudnya kayak karena gue melihat-lihat apa selebgram selebriti, kayak artis, public figure, apa namanya, olahraga kayak gitu, gue jogging. Lu jadi juga? Gue nggak pernah olahraga kan, tapi gue berpikir kayak karena gue tidak ada waktu dan tidak ada teman untuk melakukan hal itu, akhirnya gue jogging seminggu sekali. Akhirnya selama gue di Jakarta, gue olahraga juga. Ada dampak positifnya juga ya? Ada dampak positifnya. Nggak percuma emang. Terima kasih para rekan-rekan selebriti yang telah memberikan contoh baik pada kita, pada saya dan semua rakyat Indonesia. Lu olahraga nggak? Ikutan nggak? Aku ikutan dietnya doang. Ayo kita jogging bersama Ade. Nggak usah jogging sama Ade juga FOMO. Nanti juga udah bosen ya udah. Itu dan semoga aja apa dan dampaknya terus bertahan ya. Berlanjut bertahan. Jadi jangan adanya heboh-heboh mulu, huru-hara mulu. Jangan bikin gimmick-gimmick yang gak jelas. Jangan bikin yang gitulah. Capek kan kita juga dengerinnya. Capek. Terus kan gue udah capek banget hari ini. Malam juga kayaknya gue mau jogging lagi. Kayaknya Emang lu jogging nggak setiap malam Kamis? Malam Minggu ya, malam-malam yang gue suka aja. Kenapa ya? Orang tuh lebih sering jogging tuh malam dibandingkan pagi. Pagi panas bos. Tapi kalau pagi-paginya subuh itu masih enak buat jogging. Cuma kalau misalkan kayak udah jam 7-an, jam 8 ya lu melepuh juga gak sih kulit lu? Maksudnya kayak itu masih enak panasnya, masih kan kalau panas banget tuh jam 10 ke atas. Terima kasih. Saya nggak mau. Lu kayak GBK malam tuh rame banget. Rame. Iya. Makanya gua kalau misalkan jogging lebih baik malam. Mungkin karena itu kali ya, orang lebih sepi. Sepi, terus kan udah selesai beraktivitas nggak sih? Adem, jadi pulang udah capek udah. Ya udah deh segitu dulu ya. Gue mau jogging dulu, dia mau lanjut tidur. Dadah.